Cira Story. Halo, assalamualaikum, shalom. Selamat malam Bang. Dari Kristen ya? Iya. Silakan dibuka kameranya dulu Bang. Kok nggak bisa ya? Oh, oke. Suaranya kok mantul ya? Terima kasih. Mantul? Mantul. Anda pakai apa sih? Tidak ada pakai apa-apa. Mantul ya teman-temannya? Oh, sebentar. Sudah? Tes. Nah udah. Sudah. Oh ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, Pak Ustadz. Ya, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Oh, masih Bang, mantul Bang. Oh, mau bertanya Bang. Pak Ustadz, sorry. Aduh, kenapa ya? Saya nggak pakai apa-apa, sudah nggak ada Bluetooth. Masih mantul. Kadang mantul, kadang enggak gitu. Oh, oke. Maaf. Ya, silakan. Ya, yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, dulu saya Muslim. Dulu Muslim, berapa lama? Dari lahir sampai setelah bercerai. Sampai setelah bercerai gitu. Iya. Berapa lama tuh Bang? Hampir sekitar 20 tahunan. 28 tahun. Teman-teman pasti penasaran tes baca katanya Bang. Baca apa? Maunya apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Oh gitu. Rukun Islam ada berapa Bang? Ada 5. Nah ya baik. Oke. Kenapa Bang? Apa yang mau ditanyakan? Ini yang setelah saya berpindah, ada yang sedikit tertrigger atau yang ingin saya tanyakan. Dulu waktu saya masih Muslim kan saya bagaimana ya cara untuk biar nggak menyinggung ya. Dikatakan bahwa kita Muslim sebelum dilahirkan pun sudah Muslim ya? Sebelum dilahirkan sudah Muslim. Iya. Maksudnya itu yang pernah saya dengar, pernah yang saya tahu, Bang. Iya. Kita berbentuk roh yang diciptakan Allah, kita diambil kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita tunduk kepada Dia. Qalu bala syahidna, kan kayak gitu. Betul engkau Tuhanku. Lalu dihapus ingatan kita dan ruh kita diletakkan ke jasad yang dikandung rahim ibu kita gitu. Ya, maksud saya kan kalau ini, mohon maaf ya, ini saya cuman bertanya aja Pak Ustaz. Kalau kita sendiri saja, kalau kita mau masuk Muslim harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Meyakini bahwa Tuhan itu Esa dan Nabi Muhammad SAW itu Nabi utusannya. Terus bagaimana itu Ustaz? Maksudnya penjelasannya bagaimana? Maksudnya syahadat atau kayak gimana? Mungkin kayak gini Bang, saya boleh bertanya dulu kepada Anda. Apa yang menyebabkan Anda murtad? Waduh, ini saya takut sekali untuk bilang. Gak apa-apa. Jelek ya, kayak menjelek. Saya takutnya terkesan menjelekkan. Tapi memang karena dari pengalaman pribadi sih Bang, terus akhirnya memutuskan untuk belajar gitu di sebelah, dan akhirnya saya menemukan hal dan iya, maksud saya apakah ada yang meragukan gitu, biarkan menjadi bahan titik pelajaran untuk saya gitu. Tidak menormalisasi atau tidak memandang semuanya ya. Banyak saudara saya juga dan keluarga saya, bahkan bapak saya juga masih Muslim.
bahwa saya masih muslim, semua teman-teman saya juga masih banyak muslim. Tetapi yang saya ini kan bahwa kayak muslim itu kan sebenarnya harusnya jadi rahmatan lil alamin ya. Terus bagi seluruh dunia. Tetapi kok yang ditahu, yang saya tahu, mohon maaf sebelumnya, teman-teman Kristen ya memang denominasi yang tidak jelas itu juga, kami juga muslim, kita juga Kristen juga agak tidak setuju. Cuman ya kok segitunya gitu loh. Cuma kalau itu Bang, menurut saya nggak kuat alasan Anda. Kenapa? Karena kita beragama itu bukan dilihat dari penganutnya, ya, tapi dari ajarannya. Ya betul. Dan kan apa ya mohon maaf nih ya sebelumnya. Yang saya tahu dulunya juga kan semuanya juga ketika kita ada di pengajian atau apa, itu semuanya yang dibahas kan Rasulullah SAW. Tidak semuanya mencontohkan hal yang tidak baik. Mohon maaf ya. Ya, contohnya kayak perang dan harta rampasan perang itu seperti itu. Mohon maaf sebelumnya ya. Kenapa dengan itu? Ya kalau dengan modern ini, kalau dipikir dengan modern ini kayak takutnya umat-umat yang kurang memahami Alkitab, Al-Quran dan hadis-hadis itu takutnya kan mengartikannya salah kaprah Bang, begitu. Ya kita kan ada ilmunya untuk masalah hal itu kan kayak gitu. Kalau masalah ghanimah kan nggak ada kerakusan juga dari Nabi kan, nggak ada, langsung juga kan dibagikan untuk operasional tentara Muslim dan juga untuk rakyat kayak gitu. Ya, saya tahu juga bahwa bahkan sampai Nabi Muhammad pun beliau menahan rasa lapar dengan mengganjal perutnya dengan ini, saya paham Bang. Makanya maksud saya itu Bang, bisa dijelaskan nggak gitu apa yang menyebabkan Anda keluar gitu belak-belakan aja? Oke. Menurut saya sih dengan logika saya, nggak tahu, semoga saya selalu di dalam tunjuk ya. Kenapa saya keluar? Jadi mohon maaf, Muslim kurang sih, maksudnya kurang dalam artian ini ya, jujur ya, mohon maaf. Ada satu tokoh yang waktu itu bikin saya ilfil, saya dianggap sebagai Muslim tuh saya jadi ilfil. Saya tidak bisa menyebut karena itu salah satu habaib Indonesia yang terkenal juga. Ya, anggaplah kayak gitu, tokoh pemuka agama kayak gitu ya. Terus? Dan saya di situ saya kayak ya gitu kan, kayak habaib loh ini, maksudnya habaib, dia punya hubungan langsung dengan Nabi gitu loh. Kok bisa-bisanya seperti itu? Harusnya kan ya banyak juga habib-habib yang bagus kayak Habib Ja'far. Sampai sekarang pun saya juga masih sampai menonton. Lalu terus? Akhirnya saya menemukan ya itu tadi, kayak benar-benar apa yang dikatakan di Alkitab, apa yang diceritakan dan kejadian Yesus Kristus itu menurut saya bukan hanya sebagai klaim teologi. Maka kalau klaim teologi kan berhubungan dengan agama saja. Nah, klaim-klaimnya itu ada dan dicatat di luar sejarah, di luar agama, ada sejarah. Saya juga kurang memahami. Cuman ada bukti-bukti teologi, bukti-bukti di luar teologi itu. Satu. Terus yang kedua, saya jujur Bang, waktu saya masih belajar itu, saya maksudnya menekuni gitu ya. Mohon maaf ya Bang. Waktu itu saya di gereja dan mendengarkan khotbah, homili. Kalau di gereja itu namanya homili, khotbah. Saya dengarkan dan saya memang tunggu. Mohon maaf nih Bang. Waktu kita dulu sholat Jumat kan pasti juga sama ada khotbahnya dan segala macam. Dan istilahnya sedikit kayak kurang
kurang sih dengan sekarang juga saya. Perangilah orang-orang kafir, dan ya sekarang kan yang diketahui orang kafir kan berarti orang non muslim gitu. Oke. Nah, kan nggak, ya jadinya kan rancu gitu. Tapi kalau di gereja, mohon maaf bang, kita nggak pernah nggak pernah ngurusin orang lain, kita nggak pernah ngomongin agama orang lain, dan benar-benar cuman kayak kita doakan orang lain. Jadi bang begini bang, dari yang saya dengarkan nggak ada yang kuat gitu loh, yang menyebabkan bang, Anda keluar gitu, nggak ada yang kuat. Ya mungkin itulah yang dinamakan. Saya tidak tahu kalau masalah ini bang, kalau masalah perangilah orang-orang kafir, kan konteksnya ada tuh, asbabun nuzulnya ada, ayat itu buat di mana, kan kayak gitu, bukan untuk ayat yang kita terapkan di sosial, kan kayak gitu. Iya betul bang. Cuman yang bukan trigger semuanya, mungkin ya juga ini sudah suratan takdir dari Tuhan ya, saya nggak ngerti. Suratan takdir dari Tuhan, bang. Kalau suratan takdir dari Tuhan, takdir itu bisa ada yang diubah, ada yang tidak pula, kayak gitu. Ikut istri, wah bukan, saya nggak ikut istri, saya nggak dapat apa-apa. Iya, saya nggak ketemu jawabannya. Saya kira ada hal yang spektakuler gitu sehingga Anda keluar. Oh enggak sih bang, enggak. Saya benar-benar pure belajar, dan maksudnya waktu itu saya kalau di Katolik itu ada namanya katekumen. Pembelajaran. Artinya gini bang, Anda itu terpengaruh dari lingkungan Anda. Alasannya kan kayak gitu, pengaruh lingkungan jadinya. Oh, saya masih dalam setahun itu juga masih sholat. Terus masih juga menimbang-nimbang. Ada ya syukur waktu itu saya bertemu dengan ustadz yang fair orangnya. Saya bilang Ustadz, saya lagi begini. Saya juga diteguhkan. Saya maksudnya setiap habis sholat isya itu kan, saya selalu dibacakan risalah gitu. Terus saya kemudian pokoknya dikuatkan apa yang membuat saya itu kok pingin belajar gitu. Yang di sebelah juga begitu ya. Waktu saya pembelajaran tuh dia ngomong ke saya, jangan gegabah untuk memutuskan untuk masuk gitu. Kamu belajar dulu gitu. Baik, kalau gitu ya Anda masih di perjalanan ya, tidak menutup kemungkinan kan hidayah terbuka dan bisa kembali kan kayak gitu ya. Saya nggak ini juga sih, nggak memaksakan juga. Tapi kalau saya kebalikannya bang, semakin dipelajari Bible semakin mengarah ke Islam. Gitu. Contoh, iya. Kenapa? Karena apa? Ajaran yang di dalam agama Islam ini ternyata sudah dicontohkan oleh para nabi sebelum-sebelumnya. Gitu. Coba Anda baca Bible. Ya. Para nabi terdahulu. Ini saya sedikit ya bang ya. Ini mungkin saya ulangi lagi karena kan Anda ngaku murtadin kayak gini. Saya kan mempelajari Bible lama bang ya, 8 tahun. Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak serupa dengan apapun, Tuhan itu esa, itu di dalam Bible kan kayak gitu. Nah, lalu para nabi banyak diutus tuh. Para nabi juga mencontohkan bagaimana cara menyembah Tuhan kan kayak gitu. Nah, dari Nabi Abraham itu ya di kitab Anda dalam Kejadian 24 nomor 52, dia sujud menyembah Tuhan, dahinya ke tanah gitu. Betul. Iya, kan di Quran kita juga ada tuh. Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim sujud gitu. Betul. Dahinya ke tanah. Lanjut ke zaman Nabi Musa. Nah, di dalam Keluaran 34 nomor 8 tuh, Nabi Musa juga sujud menyembah Tuhan semesta alam, dahinya ke tanah, sujud. Mohon maaf bang, mohon maaf. Jangan dilanjut dulu, saya masih nggak konsen karena saya miris sekali ngelihatnya ya Tuhan, seperti itu sekali ya.
Kan saya dari tadi juga sopan, saya tidak ada Oh, abang nggak fokusnya ke saya bukan ke penonton. Ya, Lawan diskusi abang itu saya, bukan penonton. Saya nggak ngajak diskusi, saya belajar. Iya, kurang. Iya, makanya saya sampaikan kepada abang gitu. Saya sampaikan kepada abang dari kitab abang dan kitab Al-Quran mengarahnya kemana, ke Islam semua. Makanya saya bahas dari Bible-nya sama Qurannya. Selama saya mempelajari Bible, maka akan mengacu ke dalam agama Islam. Gitu. Nabi Musa itu sujud, Bang. Sujud dia. Saya nggak ngeyel, saya mendengarkan. Iya, dengarkan. Nabi Musa itu sujud di dalam Bible Anda. Sujud dahinya ke tanah menyembah Tuhan. Di Quran juga diabadikan. Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Musa sujud. Nabi Daud sujud. 1 Tawarik 29 nomor 20. Sujud. Ezra juga sujud. Ezra saat itu dia sujud dahinya ke tanah. Habis itu Yesus juga sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dahinya ke tanah. Habis itu Nabi Isa apakah bersujud di Quran? Bersujud juga. Kan kayak gitu. Bersujud Nabi Isa itu di Al-Quran. Di mana ayatnya? Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisolah wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Kan gitu. Sampai perintah sujud itu ke umat Islam. Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang yang rukuk. Kan kayak gitu. Jadi ajaran Islam, tata cara ibadahnya, tata cara menyembahnya itu udah diajarkan para nabi terdahulu gitu. Maka akan mengacu ke Islam semua. Hindu mengacunya ke Islam. Anda rajin baca Bible, mengacunya pasti ke Islam. Gitu. Tapi ini ya, saya di sini berdiri sebagai orang di tengah-tengah nih, Ustaz Arya, mohon maaf. Kan banyak nih kalau semua mah bilang nih teman-teman Kristen, wih kita duluan ya kan di abad 1 baru Muslim, nah, kan begitu ya. Bagaimana apa yang bisa menguatkan anggapan bahwa Al-Quran itu menguatkan atau meneruskan atau membenarkan kitab-kitab terdahulu. Baik. Salah satunya dari kitab Yahudi, Al-Quran memelihara 10 hukum Taurat. Yang kedua, dari Injilnya Nabi Isa atau Yesus. Lihat ajaran Nabi Isanya atau Yesusnya. Matius 15 nomor 24. Yesus berkata, aku hanya untuk Bani Israel, hanya untuk Yahudi. Di Al-Qur'annya, Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Aku diutus hanya untuk Israel. Terus juga apalagi ajaran Yesusnya, Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Yesus menyuruh menyembah Allah. Nabi Isa, adakah di Quran menyuruh menyembah Allah? Quran surah Maryam ayat 36. Quran surah Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah, kata Yesus atau Nabi Isa, Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Itu kata beliau. Makanya gimana, Bang? Mengacunya semuanya ke Islam. Kita lihat lagi ajaran Yesus seperti apa di Matius 7 nomor 21 sampai 23, Bang. Ya. Apa kata Yesus? Tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, memakai namaku untuk mengadakan mukjizat, memakai namaku untuk penyembuhan, memakai namaku untuk apapun itu, ya, di Matius 7 nomor 22. Maka kata Yesus di ayat 23-nya, aku akan berterus terang kepada mereka yang menyebut Tuhan, enyahlah kalian semuanya.
Aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Fakta. Kristen tidak dikenal Yesus gitu. Dia akan mengusir di hari akhir. Dan ini juga terekam di Al-Quran kita. Quran surah Al-Maidah ayat 116 dan 117 tuh. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Nabi Isa atau Yesus nanti didatangkan Allah, dihadapkan kepada para penyembahnya, langsung ditanya Allah, diambil kesaksian Yesus itu atau Nabi Isa itu. Hai Yesus, hai Nabi Isa, pernahkah kamu sewaktu aku utus di dunia mengatakan kamu dan ibumu adalah Tuhan selain aku? Maka apa kata Nabi Isa menjawab? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Ya Allah, ya Tuhanku, gak berhak, tidak patut aku mengatakan seperti itu, kata Nabi Isa atau Yesus. Al-Maidah 116. Padahal apa yang diperintahkan? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal aku ya Allah sewaktu diutus kamu di dunia di abad pertama, aku menyerukan ma qultu lahum illa ma amartani, untuk menyembahmu ya Allah. Kayak gitu. Amartani Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Yesus ngomong, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu. Anda makin baca Bible, makin mengacunya ke Islam gitu. Gitu Bang. Jadi nggak ada alasan gitu bagi saya gitu Bang ya. Andaikan saya udah ini ya, saya udah lama belajar gitu. Bahkan kitab Kristen, kitab Anda itu saya sampai tamat Bang. Hindu juga saya pelajari. Jadi nggak bisa saya dikatakan saya beragama Islam ini ikut orang tua saya, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tapi saya belajar. Dan kenapa saya memilih agama Islam? Andaikan ya Bang ya, nih saya udah sering kali ucapkan kepada Anda semuanya, yang 15.800 orang ya, termasuk Abang, andai ada kebenaran di luar agama Islam, gak usah Abang atau penonton, saya Yusuf PI yang lebih dulu murtad daripada Anda. Gitu. Jika ada agama yang benar di luar agama Islam, setelah saya belajar ya, mempelajari semua agama, jika ada yang benar di luar agama Islam, saya Yusuf PI yang lebih dulu murtad dari Islam. Jika ada agama yang benar selain Islam, pada faktanya hari ini saya sampai ini masih Islam, dan semoga saja saya dimatikan dalam Islam gitu. Amin. Terima itu, kasih Bang. Mungkin itu bisa jadi bahan perenungan buat saya. Dan ya selama 8 tahun ini ya akan menjadi perenungan buat ini. Terima kasih waktunya untuk bertemu. Sama-sama Bang Cira. Nanti Yusuf, kalau Abang mau ambil videonya mempelajari yang apa yang saya katakan gitu ya, ada Abang bisa ke YouTube saya, nama YouTube-nya Pusat Debat Agama gitu ya. Silakan diputar atau diulang gitu untuk mengambil materinya. Ini saya spilkan dulu buat Abang. Siapa tahu kan saya kan banyak tadi menyebutkan ayat tuh ya, silahkan Anda pelajari saya apakah berdusta atau tidak gitu. Nah itu aja. Iya, apakah saya dusta atau tidak. Nih Bang ya, gambarnya kayak gini, thumbnailnya ya. Nih